Shalom, Horas, dan selamat tahun baru buat Amang Inang dan semuanya, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu pada hari ini, tahun yang baru, semangat yang baru, dengan rasa syukur yang baru. Untuk itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Dan topik hari ini mengatakan jangan takut dan gemetar. Saudaraku yang terkasih, setiap kita manusia pasti memiliki rasa takut. Ada orang takut dengan ketinggian, kalau dia dalam posisi tinggi, ya, misalnya seperti orang yang naik pesawat, takut, fobia dengan ketinggian. Tapi ada juga orang dengan takut dengan kerendahan, kalau dia berada dalam posisi yang terendah. Dan ada juga orang takut menghadapi lawan, jika ada lawan musuh, ya, dia tidak bisa fight, dalam arti dia gemetar, ya, dalam menghadapi lawan. Ada juga orang takut dengan ketidakpastian. Bagaimana di depan, bagaimana nantinya, dia selalu khawatir dan takut atau gemetar menghadapi kehidupan ini. Tapi ada juga orang takut dengan kegagalan. Ya, takut gagal, tidak mau mencoba, ya. Dan segala peluang pun dia selalu berpikir hal-hal yang negatif dengan kegagalan. Akhirnya dia tidak mau mencoba dan tidak memulai, dan akhirnya dia tetap stay di tempat. Saudaraku, semua rasa takut itu adalah hal yang wajar dan normal terjadi bagi kita manusia. Tetapi jika kita bisa mengatasinya, ini adalah suatu hal berita yang baik bagi kita. Nah, saudaraku, renungan hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Musa mau mendorong semangat bangsa Israel untuk mengalahkan rasa takut mereka. Karena mereka sudah mengetahui dan tahu bahwa sebentar lagi bahwa Musa akan wafat, ya. Dengan mereka melihat Musa itu sudah semakin tua dan dia semakin rentah, dan mereka bangsa Israel merasa takut. Siapa nanti yang menjadi pemimpin mereka di depan? Siapa lagi yang menuntun mereka menuju tanah Kanaan? Dan mereka mulai takut dan gemetar menghadapi kehidupan yang kemudian. Dan akhirnya mereka takut. Makanya Musa mengatakan kepada bangsa Israel pada saat itu di Ulangan 31 ayat 6 ini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Itu pernyataan firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak takut dan gemetar menghadapi semua tantangan yang ada di depan mereka. Tidak ada alasan gentar terhadap masa depan yang tidak pasti. Karena satu dikatakan Musa tadi, bahwa Allah menyertai mereka. Allah menyertai bangsa Israel. Jadi tidak ada alasan, kata Nabi Musa, mereka harus takut dan gemetar menghadapi. Karena Tuhan menyertai mereka. Saudaraku yang terkasih dan anak-anak kami juga, apapun masalah yang menghadang di dalam kehidupan kita setiap hari, sekarang dan esok, Tuhan berpesan di dalam firman ini, percayalah. Pertama, Allah menyertaimu dengan anugerahnya. Percayalah, Allah menyertaimu dan memberikan anugerahnya kepadamu, supaya engkau baik-baik saja.
dalam menghadapi semua peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita ini. Kedua, dikatakan Allah tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini dan selamanya. Dia akan tidak membiarkan kita sendiri, tidak akan meninggalkan kita sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketiga, dikatakan firman Tuhan, Allah akan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel dulunya, dan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita orang percaya. Jadi pertama tadi dia menyertai kita dan tidak membiarkan kita, bahkan dia tidak mau memberikan kita sendiri untuk berjuang di dalam kehidupan kita ini. Dan akhirnya dikatakan dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, dengan firman ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apapun berita yang kita dengar, apapun informasi yang kita dengar, dengan tahun resesi yang sangat global di dalam tahun 2023 ini, percaya dan teguhkanlah iman kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia akan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita menghadapi segala sesuatu, dan dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan pasti menepati janjinya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami, supaya kami tetap menyerahkan kehidupan kami secara total hanya di dalam tangan-Mu saja. Engkau akan menyertai, memberkati, dan memberikan kekuatan bagi kami. Akhirnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami tidak akan takut dan gemetar, tapi kami akan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau adalah segalanya bagi kami. Apapun Tuhan, hidup dan mati kami serahkan hidup kami, mati kami, segala sesuatu yang kami kehendaki, hanya di dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu, dan berkati semua orang-orang yang mendengarkan firman ini. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum dan bergembira, dan tetap jaga prokes. Tuhan akan memberkati kita.